bagian terlarang. Jarak yang ditempuh ternyata cukup jauh. Mereka bahkan sampai harus bergantian menyetir mobil. Setelah keluar dari jalan raya, mereka melewati jalanan berbatu yang belum diaspal. Perkebunan dan persawahan hijau membentang di kanan kiri jalan. 5 sekawan itu menikmati perjalanan yang terasa sangat mendamaikan. Lihatlah puncak gunung itu, indah banget. Nuri menunjuk puncak gunung yang tertutup awan putih dengan wajah berseri bahagia. Keempat sahabatnya menatap ke arah yang sama. Di sanalah puncak yang akan mereka tuju. Tempat yang akan melukiskan sejarah dalam petualangan usia muda. Semangat semakin menggebu ingin secara sampai dan menikmati sunset dari ketinggian. Tapi tentu harus sedikit bersabar. Mereka tidak bisa mendaki hari ini, sudah cukup sore. Aku udah nggak sabar pingin ke atas sana. Guys, hemat, kita sahabatan dari kecil. Tapi kok baru ini aku tertarik buat ikut kalian naik gunung? Ya, ujar Ferdi yang duduk di samping kursi pengemudi, seraya melihat ke bangku belakang sebentar. Dia dan Nendo baru saja berganti posisi mengemudi. Gawanmu kurang jauh, bro. Ledes cantiknya seraya tertawa. Lama bener ya sampai desa itu. Katanya cuma 10 kilo aja. Nando berkali-kali menundukkan kepalanya mencoba melihat jauh ke depan. Iya, ya, sabar aja lah, tar juga sampai. Nuri menjawab tanpa menoleh. Dia masih asyik menatap pemandangan di sisi kanan, hamparan kebun sayuran milik warga. Bisa jadi ini terakhir kalinya aku lihat pemandangan seindah ini. Gumamnya lirih seperti ada kesedihan di dalamnya. Kayak dah mau mati aja kamu. Nur. Ferdi asal menyahut, sebelah bibirnya sedikit terangkat ke atas. Kalau aku mati duluan, kalian juga harus nyusul. Kan kita sahabatan. Sahabat akan selalu bersama-samanya. Ujar Nuri membuat semua terkejut dan merinding. Seketika suasana dalam mobil berubah menjadi canggung. Ngomong apa sih kamu? Nur, ajal kita kan udah ada garisnya masing-masing. Sahut Zaki sedikit tegang. Ucapan Nuri benar-benar membuatnya ngeri. Canda. Guys, mana ada orang udah mati bisa ngajakin yang masih hidup buat mati juga. Nuri tertawa. Tapi tawanya sanggup membuat bulu kuduk berdiri. Udah, jangan ngomong gitu. Berdoa aja supaya akan selalu diberikan keselamatan dan panjang umur biar bisa barengan sampai tua. Zaki mencoba menenangkan, meski hatinya juga masih ketar-ketir. Jam 4 sore, akhirnya mereka sampai juga di desa Gimani. Desa yang masih sangat asli, sejuk dan damai. Seluruh rumah warga masih berupa rumah panggung berdinding anyaman bambu, beratap ilalang. Di tepian halaman dipenuhi tanaman bunga beraneka ragam. Desa itu juga belum dialiri listrik. Wah, desa ini masih alami banget. Ya, Nando berdecak kagum melihat isi desa. Warga desa itu masih menggunakan pakaian tradisional. Kain jarit dan kebaya sederhana motif lama. Kaum laki-laki menggunakan ikat kepala dari kain yang dililit. Sementara kaum wanita menggunakan kain jarit sebagai penutup kepala. Bu, maaf. Di sini apa ada penginapan? Kami baru saja datang dari Jakarta. Tanya cantik kepada seorang wanita yang tengah menggendong putranya di tepi jalan. Jauh sekali. Tapi sayangnya di sini nggak ada penginapan. Wanita itu menyambut dengan ramah. Tatapan matanya sangat teduh. Kelima mahasiswa itu saling pandang. Seakan bertanya lewat pandangan mata. Tak lama seorang pria tua yang ternyata adalah ayah dari wanita itu datang mendekat memberikan solusi untuk mereka. Menginap saja di rumah kami jika kalian berkenan. Seakan mendapatkan angin segar mereka tersenyum dan menerima tawaran pria tua itu. Tentu saja kami mau. Zaki menyambut gembira dan tegas mengikuti langkah pria tua itu masuk ke dalam rumah panggung miliknya. Kenalkan, saya Hasan, biasa dipanggil Aki Hasan, kepala kampung ini. Itu tadi anak saya Latifah dan putranya Indri. Suaminya ada di kampung sebelah sedang menjenguk orang tuanya yang sakit. Aki Hasan mengajak tamunya minum teh hangat ditemani singkong rebus untuk bisa saling mengenal satu sama lain. Desa ini masih sangat alami ya. Damai sekali sepertinya tinggal di sini. Ujar Zaki. Iya, karena belum tersentuh kemajuan teknologi. Nah, beristirahat saja dengan tenang di sini. Kalau mau mandi di belakang di atas kolam. Aki Hasan kembali menyeruput teh hangat miliknya.
pura-pura mengerti agar tidak nampak bodoh. Iya, Ki. Mereka menyahut bersamaan. Teh hangat diseruput habis sebelum turun ke bawah untuk mandi. Kita mandi di mana? Ferdi celingukan mencari kamar mandi yang dimaksud Aki Hasan. Sebagai anak orang kaya, tentunya tidak pernah menemui pemandangan seperti ini. Di depan mereka ada sebuah kolam besar dengan 2 tempat persegi berdinding kayu tanpa atap di atasnya. Satu dengan pancuran beraliran air besar dan deras. Sementara satunya berpancuran dengan aliran air kecil. Ketiga lelaki tampan itu saling berpandangan. Nuri dan Cantika tertawa geli. Kenapa kalian tertawa? Dia mandi di situ. Gitu aja nggak tahu. Cantika menunjuk tempat yang memiliki pancuran beraliran deras. Dia lalu masuk ke sana diikuti Nuri yang tak bersuara, hanya tersenyum geli. Kenapa masih di sini? Mau ngintip kami mandi? Ya. Nuri melirik sinis. Ketiga lelaki itu pun pergi ke sisi lain kolam. Mereka menatap bagian belakang rumah yang langsung menghadap ke sebuah air terjun. Cukup jauh sebenarnya. Hanya saja nampak jelas dari sana. Nikah sama gadis ini, kita bakal betah hidup di desa ini. Damai banget. Gumam Ferdi. Aku nggak yakin kamu bisa hidup di sini. Kamu kan biasa hidup mewah. Di sini nggak ada fashion ala-ala yang kamu pakai itu. Ejek Nando dan mereka pun tertawa bersama. Fashionnya pakai daun bambu sama daun talas. Timpal Zaki semakin membuat tawa mereka meledak. Buruan mandi sudah mau maghrib. Nah, nggak baik maghrib masih di luar rumah. Aki Hasan tiba-tiba datang menghentikan tawa ketiga pemuda itu. Kamar mandinya lagi dipakai sama Cantika dan Nuri. Sudah selesai kok. Buruan mandi nanti kita salat berjamaah. Kita Aki Hasan lagi sebelum meninggalkan mereka. Usai salat maghrib mereka makan bersama dengan minum seadanya di bawah remang lampu minyak. Suara serangga malam semakin menambah suasana syahdu. Sebenarnya apa tujuan kalian datang ke desa ini? Nah, tanya Aki Hasan setelah selesai makan malam. Kami mau mendaki Gunung Halimunan. Aki Hasan tersentak mendengar jawaban dari Nando. Dipandanginya satu persatu wajah anak muda di hadapannya. Laki-laki tanpa istri itu kemudian menghela napas berat dan panjang. Tatapannya teralih pada dinding gelap di sudut ruangan. Sebaiknya kalian pulang saja. Jangan lagi diteruskan niat itu. Apalagi ini adalah bulan Safar. Di bulan ini dilarang mendaki gunung. Tunggulah beberapa hari lagi sampai berganti bulan. Ucapan Aki Hasan menggelitik hati para jua muda itu. Ada apa dengan bulan Safar? Nuri tidak bisa membendung rasa penasaran. Baru kali ini dirinya mendengar ada pantangan naik gunung saat bulan Safar. Bulan larangan untuk mendaki. Karena ada banyak kejadian dan tantangan buruk yang akan dihadapi para pendaki. Jika tidak beruntung, maka tidak akan bisa kembali lagi. Aki Hasan mengucapkan itu dengan nada lirih namun menggetarkan hati. Ada larangan apa saja di sana? Zaki yang sejak tadi diam pun angkat bicara. Dia tidak ingin ada terlewat darinya. Semua harus benar-benar dipersiapkan. Wanita haid dilarang naik. Enggak boleh bicara kasar, meludah sembarangan, dan berbuat zina. Jika ada suara yang memanggil namamu, jangan sekalipun menoleh atau menyahut. Kalian harus punya kode panggilan yang disepakati. Tapi saran saya baiknya jangan naik sekarang. Jelas Aki Hasan panjang lebar. Semua gunung peraturannya sama ya. Nuri pun memilih merebahkan dirinya di ruangan itu tepat di sisi dinding rumah. Aturan ada karena kejadian yang sudah terjadi. Nah, Aki Hasan menggeleng saat melihat Nuri justru menutup kepalanya dengan selimut seakan tak ingin mendengar lagi nasihat dari Aki Hasan. Tidurlah, ini sudah malam. Saya harap kalian memilih pilihan untuk selamat. Aki Hasan bangkit kemudian masuk kamarnya. Semoga kejadian 10 tahun lalu enggak akan terulang lagi. Berangkat. Pagi sekali Aki Hasan bangun untuk salat subuh. Betapa terkejutnya lelaki tua itu melihat ruang tamu rumahnya telah kosong. Tamunya lain. Latifah, mana tamu-tamu kita? Latifah yang masih lelap dalam tidurnya sontak terbangun mendengar suaranya abahnya yang cukup keras. Bahkan anaknya ikut terbangun dan menangis. Dengan mata masih sulit dibuka, Latifah berjalan terburu-buru menemui bapaknya sambil menggendong asal anaknya. Kok nggak ada? Tadi malam
akan tidur di sini semua. Mungkin pindah tidur di mobil. Bah, Latifah mengikuti langkah Aki Hasan keluar rumah sambil menenangkan anaknya yang tengah berada dalam gendongan. Enggak ada, Neng. Aki Hasan panik tidak menemukan mereka di mobil. Tamu-tamunya bisa saja tak akan kembali turun bila nekat naik tanpa ada pemandu yang memahami gunung itu. Aki Hasan dan Latifah kembali naik ke atas usai berwudu. Saat akan salat, Aki Hasan menemukan sepucuk surat yang tergeletak di atas bufet kayu di sebelah sebuah bingkai foto pengantin. Aki, maaf kami nekat berangkat jam 3 tadi. Saya ingin pulang tetapi terlanjur berutang untuk pengobatan ibu saya. Saya titip mobil teman saya. Jika nanti dalam 3 hari kami belum turun, tolong sampaikan pada orang tua saya untuk berdoa buat saya. Ini ada nomor telepon ayah saya, Zaki. Semoga mereka semua selamat dan bisa kembali tanpa tersesat. Aki Hasan menatap penuh harap ke arah Gunung Halimunan lewat jendela rumahnya. Latifah, nanti kalau udah terang kita ke rumah Ki Kusuma. Aki Hasan berlalu untuk salat subuh dan berdoa untuk kelima tamunya yang pergi tanpa permisi. Sementara itu, di gelapnya perkebunan warga, kelima anak muda yang dicari Aki Hasan berjalan dengan napas yang sedikit sesak. Udara masih sangat dingin, oksigen yang tersedia dalam gelap pun sangat tipis. Berhenti sebentar, ya, ini udah waktunya salat subuh, kata Zaki sambil melihat angka mungil dalam jam tangannya. Keempat sahabatnya berhenti lalu menoleh ke belakang pada posisi Zaki yang berjalan paling akhir. Wajah mereka masam karena harus menghentikan langkah, padahal sedang sangat bersemangat mendaki. Lah salat mulu sih, libur dulu lah. Ujar Nando ketus. Salat dan kewajiban. Kalau enggak mau nunggu ya udah jalan duluan sana. Aku pulang lagi. Zaki sedikit mengancam agar haknya juga dipenuhi oleh teman-temannya seperti dirinya menghargai mereka. Mereka pun mengizinkan Zaki untuk salat sekalian beristirahat. Sebelum berangkat tadi Zaki menyempatkan diri untuk berwudu di rumah Aki Hasan. 10 menit kemudian mereka kembali melangkah menapaki jalanan tanah yang dingin. Embun pagi membasahi jaket hingga terasa lembab. Doa minta apa kamu sama Tuhan tadi? Loh? Minta cepet dapat jodoh. Ya. Nando tertawa mengejek Zaki yang selalu taat beribadah. Baginya hidup hanya untuk bersenang-senang. Buat apa beribadah yang tak jelas apa yang akan didapatkan? Sedangkan pahala dan dosa tidaklah tampak. Minta kita bisa pulang dengan selamat. Zaki menjawab dengan tenang. Dia tahu sahabatnya itu tidak cukup pendidikan agama dalam keluarganya. Nando berhenti lalu menatap Zaki. Percaya aja kamu sama mitos itu. Tapi setiap aku mau mendaki memang harus seperti itu. Aku belum pernah melanggar karena takut nggak bisa pulang. Sahut Cantika. Kita tamu di sini. Sebagai tamu kita harus menghormati tuan rumah. Makanya kita harus patuhi setiap peraturan dan pantangan yang udah ditetapkan oleh tuan rumah. Zaki memberi pengertian. Udahlah, ayo jalan lagi. Mungkin di atas sana ada tempat yang pas buat lihat sunrise. Ferdi menengahi. Dia juga sangat bosan jika sudah bicara soal agama. Tuhan itu tidak nyata, pikirnya. Cahaya matahari mulai meremang, sedikit demi sedikit memperjelas pandangan. Senter yang digunakan sebagai penerangan pun dimatikan. Kanan kiri jelas nampak perkebunan teh hijau membentang. Langit biru tanpa gumpalan awan menaungi bumi yang masih basah oleh embun pagi. Hei, kesana yuk. Matahari mulai kelihatan. Nori berseru sambil berlari ke salah satu sisi kebun teh. Matahari jelas nampak dari tempat itu. Semburat hingga memberikan kesan gagah pada sang surya. Jika melihat bagaimana terbitnya, kemungkinan hari ini akan cerah dan terik. Kelimanya memuji keindahan alam yang tersaji. Setelah puas, mereka kembali melanjutkan perjalanan ke puncak gunung. Kita sarapan di sini aja sebelum naik lagi sekalian menikmati sunrise. Usul Nuri. Kelimanya segera menyiapkan keperluan untuk memasak. Jika tadi tidak pergi tanpa permisi, pasti mereka makan enak dan gratis di rumah Aki Hasan. Cantika, kita makan bareng. Yuk. Nando duduk di sebelah Cantika dengan membawa sepiring nasi dan lauknya serta 2 buah sendok. Hahaha, seperti orang pacaran aja. Cantika terkekeh senang dengan wajah bersemu merah hendak meraih piring yang dibawa Nando itu. Biar aku yang pegang. Buka mulutnya. Aku suapi. Nando memulurkan sesendok makanan pada Cantika.
Senyum Cantika mengembang menerima suapan dari Nando. Keduanya nampak sangat bahagia. Cie-cie, ledek teman-teman mereka. Namun tidak dengan Nuri yang melihat itu dengan wajah masam. Dia tak suka Nando memperlakukan Cantika dengan begitu mesra. Perubahan raut wajah itu disadari oleh Saki yang kemudian menyenggol lengan Nuri. Kamu cemburu? Ya. Apaan sih? Kata Nuri sewak. Lalu memalingkan wajahnya dari hadapan Saki. Sulit akan kembali para anak muda itu. Ki, siapkan saja kantong mayat beserta kerandanya. 4 saja. Jangan lupa ingatkan para warga harus siap siaga untuk ikut aku naik gunung. Ujar Ki Kusuma seorang kuncen gunung Halimunan. Aku semalam lupa agar mereka nggak masuk ke pasar gaib itu. Aku khawatir mereka akan masuk sana. Aki Hasan berkata lirih. Wajahnya tertunduk penuh penyesalan. Helaan nafasnya terdengar berat. Ya, tapi bukan sepenuhnya salahmu. Ki, kamu pun udah beri peringatan supaya lebih baik pulang. Mereka saja yang nggak mau mendengarkan. Ki Kusuma menenangkan sahabatnya. Sesuai arahan Ki Kusuma, Aki Hasan bersama para warga menyiapkan kantong jenazah dan keranda sebanyak 4 pasang. Kemudian disimpan di rumah Ki Kusuma yang berada di ujung desa. Meski begini, aku harap mereka bisa pulang dengan selamat. Ujar salah seorang warga yang ikut serta membantu. Iya, kalau ini sampai terjadi, artinya adalah kejadian ke-7 kalinya. Sahut warga yang lain. Semua nggak akan terjadi jika mereka patuh. Seorang wanita yang tengah membawa bunga dalam keranjang ikut masuk dalam pembicaraan. Wanita itu akan ke makam keluarganya yang berada tepat di samping rumah Ki Kusuma. Semoga aja mereka nggak melanggar pantangan di gunung itu. Seorang pemuda ikut ambil suara. Dengan pergi tanpa permisi dan tanpa pemandu itu, artinya mereka sudah melanggar peraturan pertama. Ki Kusuma menyahuti. Para warga menatap pria berbaju serba hitam itu. Tak ada lagi yang berbicara jika lelaki itu telah mengatakan ini adalah pelanggaran. Semua pasti terjadi. Tinggal bagaimana mereka menyaksikan keadaan para pendaki. Dalam hati hanya berdoa agar ada keajaiban untuk kelima mahasiswa itu. Setelah para warga pulang, Ki Kusuma menatap gunung Halimunan seraya mengucapkan mantra yang tidak ada satupun orang akan mendengarnya. Sedetik kemudian sebatang kayu kecil dan 4 bunga melati putih muncul di telapak tangannya. Ki Kusuma tersenyum kecil setelah menghembuskan napas pelan dan ringan. Sebuah petualangan berbeda akan benar-benar dimulai. Gumamnya lirih sebelum masuk rumah dan menikmati sarapan hasil masakan sang istri.